warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Mulkilah. Saya dari kelas 4B Desain Pembelajaran. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam. Yang pertama, di sini saya mau menganalisis, membahas topik atau bab, yaitu menghidupkan nurani berpikir kritis. Yang pertama itu kita akan membahas tentang kesesuaian dengan KD. Itu ada dua, yaitu yang pertama itu kesesuaian KD. Di halaman ini dia tidak menyajikan atau tidak menyajikan KD dalam membahas materi ini. Yang kedua, ada coding atau penomoran KD. Konten dan tabel KD ini tidak ada pada bab ini. Otomatis tidak disajikan juga. Begitu pula juga seperti yang tadi, sesuai KD. Oke, di sini saya merekomendasi agar percetakan buku ini, untuk penerbitan buku ini, buku yang selanjutnya ini diberikan kolom KD dan coding atau penomoran KD. Terus yang kedua, saran saya sebaiknya di awal atau di setiap bab disertakan tabel KD yang akan memudahkan guru lebih menguasai materi dan berinovasi di dalam mengajarkannya. Terus ada lagi. Di sini saya juga akan tindak lanjut gitu. Tujuan tindak lanjut saya ini untuk si siswa ini memahami dan mencapai gitu terkait KD yang akan dicapainya dan penomorannya serta indikator-indikator yang lainnya pada para siswa secara manual, itu agar memudahkan lebih memahami pelajaran yang akan mereka pelajari, dan untuk menambahkan kisah-kisah agar motorik siswa lebih merangsang lebih cepat. Lalu selanjutnya itu ada materi pendukung pembelajaran. Itu ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu kesesuaian dengan perkembangan ilmu dan pengetahuan dan teknologi, Yang kedua itu keterkinian fitur, contoh dan rujukan. Yang ketiga itu kontekstual. Di sini saya menganalisis itu tidak ada pada bab ini. Cuma saya ingin menjelaskan bahwa yang pertama itu kesesuaian perkembangan ilmu dan teknologinya itu kurang pada bab ini. Kenapa? Soalnya materi yang saya bahas ini kurang mendukung dengan teknologi, dikarenakan tidak ada tindak lanjut dalam buku ini mengacu agar anak bisa menyeimbangkan antara materi tersebut dengan teknologi saat ini yang berkaitan dengan perilaku kita, dengan perilaku siswa. Yang kedua, saya analisis itu tidak ada, itu tidak terpenuhi maksudnya. Ya, kenapa tidak terpenuhi? Kekurangan dari materi ini itu ada kaitannya dengan teknologi, yang keterkinian fitur, contoh dan rujukan pada materi ini kurang menurut saya itu. Kenapa kurang? Kurang dilihat gitu, maksud saya dari kasusnya yang diangkat pada aktivitas analisis siswa yang bukan merupakan isi yang konkret dalam materi ini, lebih banyak mengaplikasikannya langsung kehidupan masyarakat. Oke, yang selanjutnya saya merekomendasi dan saran saya itu ada 2. Yang pertama ini, saya mengetes kejujuran anak agar dapat belajar secara langsung. Selain itu, mereka dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Yang kedua,
saat saya diberikan studi kasus dalam materi ini, siswa itu mengoper dan memperdalam masalah dengan sungguh-sungguh, serta dampak positif dan negatifnya sifat toleransinya itu untuk mempermudah dalam pembelajaran. Lalu tindak lanjutnya itu memberikan dan menyampaikan materi melalui teknologi, itu seperti video atau artikel. Yang kedua ini ini masih studi kasus ya. Studi kasus ini dapat dipaparkan oleh siswa baik dengan pengalamannya masing-masing sih. Ya, selanjutnya ini ada penyajian pembelajaran. Di sini saya ingin menganalisis gitu dalam materi ini gitu. Jadi di sini ini seorang guru itu tidak ada interaksi terhadap orang tua, dikarenakan guru hanya berkomunikasi langsung dengan para siswanya atau murid. Langsung saja ini rekomendasi dan saran saya di dalam materi ini gitu. Yang itu sih belum bisa menerapkan scientific ya. Scientific maksudnya. Bukan itu, pokoknya itulah scientific. Mungkin jika ada itu berupa menelaah Al-Quran, dan untuk interaksi guru dan orang tua itu dalam waktu ini masih diperlukan. Akan tetapi harus ditekunkan murid, sifat-sifat murid untuk sehari-hari. Lalu tindak lanjutkan menggunakan Al-Quran. Tindak lanjutnya itu dengan Al-Quran. Al-Quran ini sebagai sarana melakukan pendekatan scientific atau pendekatan yang wajib digunakan pada pembelajaran sekolah. Jadi selanjutnya itu perlengkapan penyajian ada 9 yang tidak tercukupi 4 materi dan materi 7. Tidak terdapat daftar translate di Arab Latin pada materi ini. Dan yang kedua itu meletakkan body note referensi 5 tahun terakhir. Lalu pada bab ini buku ini tidak disertai footnote. Lalu memberikan kritik dan saran untuk penulis untuk menambahkan footnote pada buku tersebut atau buku yang saya bahas ini. Selanjutnya ada kelayakan kegrafikan. Kegrafikan ada 5. Tetapi yang tidak tercukupi ada 1, yaitu tata letak unsur grafik. Terlalu simpel, terlalu bertele-tele, tidak begitu menarik. Rekomendasi saya ini buat buku ini atau pembahasan saya ini agar cepat diberi unsur grafik
dan menambah minat baca buat anak-anak murid tersebut atau siswa. Lalu yang kedua ini, tindak lanjutnya ini saya merekomendasikan itu agar menampilkan materi yang simple, semenarik mungkin juga, biar dan menambah minat baca pada anak atau murid atau minat baca siswa. Lalu yang terakhir ini, materi terakhir ini berisi berdasarkan hasil instrumen, yaitu saya merekomendasi dan saran saya itu ada 3. Yang pertama itu, lebih baik di awal disertakan label atau tabel KD yang akan dicapai, tidak hanya sebatas materi yang diberikan. Lalu yang kedua, serta nomor indikatornya, indikator pencapaiannya maksudnya. Lalu yang ketiga itu, lebih baik mengkaji, yang ketiga itu lebih baik menyajikan isu-isu pada saatnya. Jadi kesimpulan dari semua materi ini itu ada 3. Yang pertama itu konten beserta tabel KD tidak dijanjikan. Lalu yang kedua ini tidak menyajikan konten atau isi KD. Lalu yang terakhir ini, yang ketiga, itu yang tadi yang kedua. Ini sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini tidak menyajikan studi kasus yang terkini atau studi kasus yang pada saat inilah, di zaman ini gitu loh. Ya udah, segitu aja dari pemaparan analisis dari saya, dari pembahasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.